Halo, selamat datang di channel Raftel Sport. Kabar terbaru dari Old Trafford cukup mengejutkan. Bruno Fernandes, sang kapten sekaligus playmaker andalan Manchester United, dikabarkan mempertimbangkan untuk meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas ini. Tidak main-main, Al Hilal, klub raksasa Liga Pro Saudi, siap membayar hingga 100 juta euro untuk mendapatkan tanda tangannya. Fernandes memang menjadi motor serangan setan merah selama beberapa musim terakhir. Keputusan sang pemain untuk hengkang tentu membuat banyak penggemar khawatir dan bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi penggantinya jika benar-benar pergi? Nah, di video kali ini, kita akan membahas tuntas 6 calon pengganti potensial Bruno Fernandes yang bisa didatangkan Manchester United musim depan. Nama-nama ini dipilih bukan hanya karena kemampuan mereka yang luar biasa, tapi juga karena potensi mereka untuk mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan oleh Fernandes di lini tengah United. Siapa saja mereka? Apakah ada nama-nama kejutan? Dan bagaimana peluang Manchester United untuk merekrut mereka? Jangan kemana-mana. Ya, tonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kabar terbaru seputar sepak bola. Satu, Bryan Mbeumo. Nama pertama yang masuk radar Manchester United sebagai pengganti Bruno Fernandes adalah Bryan Mbeumo. Pemain asal Kamerun ini menjadi salah satu bintang yang bersinar di Premier League musim lalu bersama Brentford. Mbeumo sukses mencetak 20 gol dan memberikan 8 assist, torehan yang mengundang decak kagum banyak pihak. Dengan statistik mengesankan tersebut, Mbeumo jelas menjadi kandidat yang menarik. Apalagi, kontraknya bersama Brentford hanya tersisa 1 tahun. Situasi ini membuat klub London tersebut bersedia melepasnya dengan harga sekitar 50 juta pound sterling nominal yang masih cukup masuk akal bagi Manchester United. Keunggulan Mbeumo bukan hanya soal kemampuan mencetak gol. Ia juga dikenal sebagai pemain yang lincah, kreatif, dan punya visi permainan yang mumpuni. Karakteristiknya yang fleksibel membuatnya bisa dimainkan di berbagai posisi menyerang, termasuk di belakang striker, sayap kanan, atau kiri. Gaya bermainnya yang agresif dan kerja kerasnya di lapangan bakal memberikan warna baru bagi lini serang setan merah. Dengan hengkangnya Fernandes, Mbeumo diyakini mampu menjadi sumber kreativitas baru di lini tengah United. Meski tantangan beradaptasi di klub sebesar Manchester United tak mudah, Mbeumo punya mentalitas yang kuat untuk tampil di level tertinggi. Kini tinggal menunggu, apakah manajemen United siap mengajukan tawaran resmi untuk membawa Mbeumo ke Old Trafford musim depan. 2. Ederson. Nama berikutnya yang masuk daftar calon pengganti Bruno Fernandes adalah Ederson, gelandang asal Brasil yang kini bermain untuk Atalanta. Pemain berusia 25 tahun ini menjadi kunci permainan tim asal Serie A tersebut, terutama dengan kemampuannya mengatur tempo dan menjaga keseimbangan di lini tengah. Ederson dikenal sebagai gelandang yang tangguh dalam duel dan memiliki kecepatan dalam transisi. Ia juga piawai dalam membaca permainan dan mampu memberikan umpan-umpan akurat yang memecah pertahanan lawan. Tak heran jika pelatih Sporting Lisbon, Ruben Amorim, sangat tertarik untuk membawanya ke Old Trafford dan menambah kualitas di sektor tengah. Namun, Atalanta hanya mau melepas Ederson jika Manchester United mampu memenuhi bandrol yang cukup tinggi, yakni 60 juta euro atau sekitar 50,7 juta pound sterling. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi United, apalagi mereka gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Kondisi tersebut bisa saja membuat Ederson ragu untuk bergabung, mengingat banyak klub top Eropa yang juga meminatinya. Jika berhasil didatangkan, Ederson diyakini akan menjadi tambahan yang signifikan bagi lini tengah setan merah. Kehadirannya akan membawa stabilitas dan keseimbangan yang sangat dibutuhkan, terutama untuk menopang peran kreatif di sektor serang yang ditinggalkan oleh Fernandes. Dengan usianya yang masih cukup muda, Ederson berpotensi menjadi jenderal lapangan tengah baru di era Manchester United berikutnya. 3. Victor Osimhen. Nama Victor Osimhen memang bukan pengganti langsung untuk Bruno Fernandes di posisi playmaker, tetapi kehadiran striker asal Nigeria ini diyakini bisa membantu mengatasi masalah besar Manchester United musim depan, produktivitas gol. Osimhen hampir dipastikan akan meninggalkan Napoli pada bursa transfer musim panas ini. Kabarnya, ia sudah mantap untuk mencari tantangan baru setelah sukses besar di Serie A, di mana ia menjadi top skor dan membantu Napoli meraih Scudetto musim lalu. Manchester United tentu melihat peluang besar ini, apalagi jika mereka benar-benar menjual Bruno Fernandes ke Al Hilal dan memiliki dana yang cukup. Musim 2024 hingga 2025,
Setan Merah hanya mencetak 42 gol di Liga Premier, jumlah yang sangat jauh dari standar klub sebesar Manchester United. Osimhen, yang terkenal sebagai predator di kotak penalti, diyakini akan menjadi solusi jitu untuk mendongkrak lini serang United. Kecepatan, kekuatan fisik, dan naluri golnya adalah kombinasi yang sudah lama hilang dari skuad United. Meskipun Osimhen bukan gelandang kreatif seperti Fernandes, transfernya akan tetap menjadi langkah strategis. Kehadirannya bakal membuka ruang bagi pemain lain untuk lebih berkreasi di lini tengah, sekaligus memberikan jaminan gol yang dibutuhkan United. Kini semua tergantung apakah manajemen klub siap berinvestasi besar untuk mendatangkan striker yang sudah terbukti tajam ini. 4. Eberechi Eze. Calon pengganti Bruno Fernandes berikutnya yang menarik untuk dibahas adalah Eberechi Eze. Pemain asal Inggris ini tampil luar biasa bersama Crystal Palace musim ini, dan kabarnya sudah masuk dalam radar Manchester United. Menurut ESPN, Eze menjadi salah satu kunci kesuksesan bersejarah Palace di Piala FA, serta menjadi bintang yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Penampilan impresifnya di Selhurst Park telah membuat Eze mendapat pengakuan lebih luas, bahkan hingga tim nasional Inggris. Namun, yang menjadi tantangan bagi Manchester United adalah posisi Palace yang musim depan akan bermain di kompetisi Eropa. Ini membuat Eze memiliki opsi yang cukup menarik untuk tetap bertahan di London Selatan. Crystal Palace sendiri baru saja kehilangan Michael Olise musim panas lalu. Dengan pengalaman pahit tersebut, mereka tentu akan berjuang keras untuk mempertahankan Eze. Tetapi, jika United benar-benar serius, dana besar dari penjualan Bruno Fernandes bisa digunakan untuk memikat Palace, terutama jika biaya transfer yang diajukan mencapai angka yang sangat besar. Eze memang bukan playmaker tradisional seperti Fernandes, tetapi gaya bermainnya yang kreatif, dribble mematikan, dan kemampuan mencetak gol dari lini kedua bisa menjadi tambahan berharga bagi United. Ia bisa menjadi sumber kreativitas baru sekaligus membawa warna segar di sektor serang yang musim lalu kerap buntu. Menarik dinanti, apakah Eze bersedia meninggalkan Palace untuk tantangan baru di Old Trafford? 5. Ryan Cherki. Nama berikutnya yang menjadi perhatian serius Manchester United adalah Ryan Cherki. Pemain muda asal Prancis ini sudah lama disebut-sebut sebagai salah satu talenta terbesar generasi barunya. Musim ini, ia benar-benar menunjukkan potensinya ketika menghadapi United di perempat final Liga Eropa bersama Lyon. Cherki berhasil mencetak gol di kedua leg, sekaligus menjadi mimpi buruk bagi lini belakang Setan Merah. Dengan usia yang baru 21 tahun, Cherki memiliki banyak ruang untuk berkembang. Ia adalah tipikal pemain kreatif yang punya teknik luar biasa dan kepercayaan diri tinggi saat menguasai bola. Kemampuan individunya membuatnya bisa menembus pertahanan lawan, memberikan assist, dan mencetak gol dari situasi sulit, kualitas yang sangat dibutuhkan United, terutama jika benar-benar melepas Bruno Fernandes. Menariknya, Cherki diketahui memiliki klausul pelepasan sekitar 25 juta pound sterling dalam kontraknya bersama Lyon. Nominal ini terbilang sangat terjangkau, apalagi untuk klub sebesar Manchester United. Bahkan, harga tersebut memungkinkan United untuk merekrut Cherki meskipun Fernandes memutuskan bertahan musim panas ini. Dengan prospek yang luar biasa dan biaya transfer yang relatif murah, Cherki menjadi opsi menarik untuk memperkuat lini serang United. Apalagi, gaya bermainnya yang lincah dan penuh kreativitas bisa menjadi pengganti ideal bagi Fernandes, atau bahkan menjadi senjata tambahan yang mematikan di lini serang. Kini tinggal menunggu langkah konkret dari manajemen United untuk mewujudkan transfer ini. 6. Oscar Glover. Nama terakhir yang masuk daftar calon pengganti Bruno Fernandes di Manchester United adalah Oscar Glover. Playmaker muda asal Israel ini sudah lama menjadi incaran Setan Merah. Musim panas lalu, kabarnya United sempat melakukan pendekatan untuk memboyongnya dari Red Bull Salzburg, tetapi transfer tersebut belum terwujud. Glover dikenal sebagai gelandang serba bisa yang mampu memainkan peran nomor 10, maupun peran box-to-box. Ini membuatnya menjadi opsi menarik bagi United, terutama jika mereka benar-benar harus menggantikan kreativitas dan kepemimpinan Fernandes di lini tengah. Meski baru berusia 20 tahun, Glover telah menunjukkan kedewasaan permainan dan kualitas yang menjanjikan. Salah satu keunggulan utama Glover adalah kemampuannya dalam menggiring bola di area sempit. Ia bisa melewati lawan dengan trik-trik cerdas, melakukan penetrasi cepat, dan menciptakan peluang bagi rekan setimnya. Selain itu, Glover juga punya naluri untuk melakukan pergerakan tanpa bola ke area berbahaya, sehingga mampu membuka ruang dan memberikan ancaman tambahan bagi pertahanan lawan. Dengan usia yang sangat muda dan gaya bermain yang dinamis, Glover bisa menjadi investasi jangka panjang bagi United.
Ia bisa langsung memberikan dampak di lini tengah dan berpotensi menjadi pusat kreativitas baru di Old Trafford. Sekarang tinggal menunggu, apakah United akan serius mengejar bakat istimewa ini musim panas nanti, demi menambal kekosongan yang bisa ditinggalkan Fernandes. Itulah 6 nama calon pengganti Bruno Fernandes jika sang kapten benar-benar memutuskan hengkang ke Al Hilal musim panas ini. Mulai dari Bryan Mbeumo yang bisa memberikan jaminan gol dan assist, Ederson yang tangguh menjaga keseimbangan di lini tengah, hingga Victor Osimhen sang predator kotak penalti yang bisa menjadi mesin gol baru bagi setan merah. Eberechi Eze dan Ryan Cherki menawarkan kreativitas dan kecepatan yang mampu membongkar pertahanan lawan, sementara Oscar Glover adalah talenta muda yang menjanjikan dengan fleksibilitasnya di lini tengah. Semua opsi ini tentu punya kelebihan dan tantangan masing-masing. Keputusan besar ada di tangan manajemen Manchester United. Apakah mereka mau mengeluarkan dana besar untuk langsung membeli bintang mapan, atau justru berani bertaruh pada bakat muda penuh potensi? Yang pasti, hengkangnya Bruno Fernandes jika benar terjadi akan menjadi titik penting yang menentukan arah perjalanan United musim depan. Apakah mereka bisa bangkit dan membangun ulang skuad yang lebih solid? Atau justru terjebak dalam masa transisi yang penuh tantangan? Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Siapa yang paling cocok menjadi penerus Bruno Fernandes di Old Trafford? Atau mungkinkah Fernandes akan bertahan dan menambah lembaran baru dalam sejarah klub? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Manchester United dan sepak bola dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat mendukung tim favorit kalian.